Shalom saudaraku, mensyukuri hari baru anugerah Tuhan Yesus di tengah gumul juang dan dalam setiap rancangan dan rencana kehidupan kita di hari ini, serta bersama dengan saudara-saudari kita yang diperkenankan Tuhan Yesus untuk mengingat rayakan sertaan usia kelahiran dan pernikahan yang bertambah di minggu ke-9 sesudah Pentakosta, Selasa 27 Juli 2021, kita akan bersaat teduh bersama menghadap Tuhan dalam perenungan pagi Maturian Ministry sebagai tuntunan iman bagi kita semua, sehingga kita dimampukan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan teristimewa bagi Bapak Ridwan Butar-Butar, Ibu Gusta, Floriana Pasaribu, dan anak Jonathan Charles Viale. Doa kami di setaan usia kelahiran ini, kiranya kasih karunia Kristus senantiasa merahmati dengan kebahagiaan dan sukacita, serta anugerah kesehatan dan kekuatan, serta hikmat Tuhan dalam menapaki hari-hari pemberian Tuhan ke depan bersama dengan kehidupan keluarga terkasih. Kini kita akan disapa dengan kebenaran firman Tuhan, mendahulunya kita sehati dalam doa. Ya Bapa, layakkanlah setiap kami yang fana dan terbatas ini untuk memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, dalam tuntunan, hikmat dan Roh-Mu yang kudus. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab terambil dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 23 hingga ayat yang ke-28 yang menyatakan, "Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu, sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya." Demikianlah sabda Tuhan. Secara teologis, dalam Perjanjian Lama, tanah bisa dimaknai dengan beragam pengertian. Tanah bisa dimaknai sebagai bumi, negeri, dunia, atau kehidupan. Bahkan bisa berarti pekerjaan, mengingat zaman dulu mayoritas pekerjaan adalah mengelola tanah. Manusia pun dibentuk dari tanah. Itu berarti kita tidak bisa memisahkan antara kehidupan manusia dengan tanah, karena manusia berawal dan berakhir dengan tanah. Karena itu di ayat yang ke-23 bacaan kita, umat Israel diingatkan untuk menghargai setiap anugerah Allah lewat alam, yakni tanah, dengan cara meminjamkan tanah bagi sesama. Hal itu merupakan perwujudan relasi yang baik dengan Allah sebagai sang pemilik dan kepada sesama manusia sebagai buatan tangan Allah, di mana kitalah sebagai pendatang yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan memelihara serta mengusahakannya sesuai dengan kehendak Allah. Belajar dari kehidupan umat Israel di masa lampau, kita pun diingatkan saat ini. Pertama, bahwa semakin hari tanah semakin sulit. Banyak pembangunan ke atas, bukan ke samping. Harga tanah pun semakin mahal karena ego dan motivasi manusia yang serakah ingin menguasai dan mengeksploitasi tanah, sehingga berujung pada alam yang tidak lagi ramah kepada kita. Bahkan banyak orang yang bermusuhan dan relasi kekeluargaan pun terputus karena soal tanah. Karena itu, mohonlah hikmat senantiasa dari Allah, sehingga kita menjadi pribadi yang bijak di dalam memanfaatkan tanah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, agar asas keadilan dan perlindungan serta kesejahteraan bersama dapat terwujud. Hal yang kedua, sebagai sang pemilik, Tuhan telah memberikan tanah terbaik kepada umat Israel sebagai rumah kehidupan untuk didiami.
maka Tuhan pun akan memberikan kehidupan yang terbaik untuk kita jalani. Tolong digarisbawahi, Tuhan selalu memberikan yang terbaik, bukan sekedar cukup baik. Sayangnya, kita memilih untuk pasif dan menyerah terhadap janji Tuhan itu. Saya sering mendengar orang berkata seperti ini, "Aku tidak menyukai pekerjaanku, tapi itu sudah cukup baik daripada aku menganggur. Setiap bulan aku harus menutup lubang dan gali lubang baru dengan cara berutang. Tapi itu cukup baik, karena yang penting semua masalah bisa dilewati. Hubunganku dengan pasangan tidak baik dan jauh dari harmonis, tapi itu sudah cukup baik, karena yang penting kami bisa bertahan untuk tidak bercerai." Saudaraku, Tuhan selalu memberikan kehidupan yang terbaik kepada anak-anaknya. Sebagai sang pemilik kehidupan, Tuhan ingin pernikahan Anda benar-benar bahagia, bukan sekedar tidak bercerai. Tuhan ingin Anda berkecukupan, bahkan berkelimpahan, bukan seumur hidup dibelenggu dengan utang. Tuhan pun ingin Anda mendapatkan pekerjaan terbaik, bukan hanya sekedar tidak menganggur. Jika kita percaya bahwa Tuhan bisa memberikan kita tanah yang terbaik, maka hal itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Melangkahlah dalam iman dan pengharapan kepada Kristus. Jangan pernah membatasi karya, anugerah, kuasa berkat Tuhan dengan apa yang kita miliki sekarang ini. Jika Tuhan sudah memberikan yang terbaik, mengapa kita memiliki keadaan yang cukup baik saja? Amin. Saudaraku, mengakhiri perenungan di saat ini, mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih ya Bapa untuk sabda kehidupan di pagi ini yang mengingatkan setiap kami untuk memanfaatkan tanah sebagai rumah kehidupan dengan bijaksana. Karuniakanlah hati dan kepekaan-Mu, sehingga dengan hikmat-Mu setiap kami dimampukan untuk mengasihi sesama kami sebagai hormat kepadamu, demi kemuliaan nama-Mu sebagai pemilik kehidupan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Ingatlah, hati adalah tanah yang subur. Apa yang kita tanam, itu yang akan tumbuh dan kita tuai. Tanamlah yang baik, maka kita akan menuai kebaikan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.